Wasit Jepang berulah lagi. Muhammad Ferrari jadi sasaran kritik usai dapat kartu merah di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Keputusan kontroversial wasit asal Jepang yang mengeluarkan kartu merah untuk Muhammad Ferrari di pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina memicu banyak reaksi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut hingga Ferrari menjadi bulan-bulanan netizen? Erick Thohir berikan pandangan menarik usai gagal lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Ini alasan mengapa pengalaman ini justru berharga. Kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 tak membuat Erick Thohir pesimis. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai bagian dari proses panjang menuju regenerasi yang lebih baik. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Erick Thohir? Shin Tae-yong berikan penjelasan mengejutkan setelah kekalahan menyakitkan Timnas Indonesia dari Filipina. Kekalahan tipis Timnas Indonesia dari Filipina menyisakan banyak pertanyaan, namun Shin Tae-yong punya alasan kuat di baliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana pelatih asal Korea ini memandang kekalahan tersebut? Pelatih Filipina berikan pernyataan kuat usai singkirkan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Setelah sukses mengalahkan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, pelatih Filipina tidak bisa menahan kebanggaannya. Apa kata pelatih mereka tentang kemenangan tersebut dan bagaimana dia memandang perjalanan timnya? Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024, netizen soroti kinerja para pemain dan pelatih. Setelah Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024, para netizen pun ramai memberikan pendapat. Apa saja reaksi yang muncul dari para penggemar sepak bola Indonesia yang merasa kecewa dengan hasil tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wasit Jepang berulah lagi. Muhammad Ferrari jadi sasaran kritik usai dapat kartu merah di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Keputusan kontroversial wasit asal Jepang yang mengeluarkan kartu merah untuk Muhammad Ferrari di pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina memicu banyak reaksi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut hingga Ferrari menjadi bulan-bulanan netizen? Wasit Jepang bikin kontroversi. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Filipina di laga terakhir grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21/12/2024. Kegagalan ini menjadi kontroversial setelah beberapa keputusan wasit asal Jepang, Koji Takasaki, yang dinilai merugikan Timnas Indonesia. Pada pertandingan tersebut, Indonesia dalam misi wajib menang untuk melaju ke semifinal, namun kesulitan melawan Filipina yang dihuni banyak pemain senior. Di menit ke-42, Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, terlibat dalam insiden dengan Kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Setelah sebelumnya merasa ditabrak oleh Aguinaldo, Ferrari terlihat mengayunkan sikutan yang mengenai dada Aguinaldo. Namun sang Kapten Filipina langsung memegang wajahnya seolah-olah merasa terluka, meskipun dalam tayangan ulang, kontak yang terjadi sangat minim. Wasit Koji Takasaki yang sebelumnya berkomunikasi dengan operator VAR akhirnya memberikan kartu merah kepada Ferrari. Keputusan ini langsung menjadi sorotan dan memicu reaksi keras dari netizen dengan nama Ferrari menjadi trending di media sosial.
Banyak yang merasa keputusan wasit tersebut terlalu keras dan merugikan timnas Indonesia. Dengan bermain 10 orang, timnas Indonesia semakin tertekan. Di babak kedua, Filipina mendapat hadiah penalti setelah Donitri Pamungkas melakukan handsball di kotak terlarang. John Martin Christensen yang bertugas sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Filipina unggul 1-0. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal meraih tiket semifinal dan mengakhiri perjalanan mereka di Piala AFF 2024. Sementara Filipina melaju ke semifinal dan akan menghadapi Thailand, sementara Vietnam keluar sebagai juara grup B setelah mengalahkan Myanmar dengan skor telak 5-0. Keputusan kontroversial wasit dan kegagalan timnas Indonesia menciptakan banyak reaksi di media sosial dengan banyak pihak merasa kecewa dan menyalahkan wasit serta beberapa keputusan yang dianggap merugikan tim. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Erick Thohir berikan pandangan menarik usai gagal lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Ini alasan mengapa pengalaman ini justru berharga. Kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 tak membuat Erick Thohir pesimis. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai bagian dari proses panjang menuju regenerasi yang lebih baik. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Erick Thohir? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, semangat muda yang terus berkembang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024, mereka telah memberikan yang terbaik. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia tersingkir dari kompetisi karena hanya meraih 4 poin dari 4 pertandingan dan gagal melaju ke semifinal. Filipina yang mengumpulkan 6 poin berhasil melangkah ke babak 4 besar bersama Vietnam yang menjadi juara grup dengan 10 poin. Erick Thohir menyatakan bahwa meski hasilnya mengecewakan, tim sudah berjuang semaksimal mungkin. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat, termasuk bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah diterima, namun tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Beberapa peluang juga tercipta, sayangnya masih ada yang membentur tiang gawang, membuat gol yang diinginkan tak tercipta. Erick menambahkan, meskipun ajang ini berakhir dengan kekecewaan, pengalaman yang didapat para pemain muda sangat berharga. Kompetisi ini menjadi sarana untuk mempersiapkan para pemain muda dalam menghadapi SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Buat pemain muda, ini pengalaman yang bagus. Tahun depan ada SEA Games dan ada kualifikasi Piala Asia U23, ujar Erick. PSSI memang menekankan pentingnya regenerasi dengan harapan para pemain muda ini akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Meskipun target sempat ditetapkan untuk lolos ke semifinal, Erick Thohir tetap optimis bahwa pengalaman ini akan memperkuat mental dan keterampilan pemain muda, yang kelak akan membawa tim merah putih lebih baik lagi. Ini regenerasi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi mereka bisa mendapatkan jam terbang? Tambah Erick. Jadi meski timnas Indonesia tidak lolos kali ini, semangat dan potensi pemain muda patut disyukuri. Masa depan sepak bola Indonesia cerah dan dukungan dari penggemar akan terus menjadi kekuatan yang mendorong mereka untuk mencapai kesuksesan lebih besar lagi. Not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Shin Tae-yong berikan penjelasan mengejutkan setelah kekalahan menyakitkan timnas Indonesia dari Filipina. Kekalahan tipis timnas Indonesia dari Filipina menyisakan banyak pertanyaan, namun Shin Tae-yong punya alasan kuat di baliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana pelatih asal Korea ini memandang kekalahan tersebut? Timnas Indonesia tersingkir di ASEAN Cup 2024, namun semangat muda terus berkembang. Timnas Indonesia harus mengakhiri langkahnya di ASEAN Cup 2024 setelah gagal lolos ke semifinal. Pada laga terakhir grup B, skuad Garuda kalah tipis 0-1 dari Filipina dan hanya finish di posisi ketiga dengan 4 poin. Kekalahan ini membuat mereka tersingkir sementara Filipina melaju sebagai runner-up grup dan akan bertanding di babak 4 besar bersama Vietnam yang keluar sebagai juara grup. Pertandingan ini menjadi sulit bagi Indonesia setelah mereka bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima. Filipina memanfaatkan situasi tersebut dan mencetak gol lewat penalti yang dieksekusi oleh Martin Christensen pada menit ke-63. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kekecewaannya atas hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi usaha maksimal yang telah ditunjukkan oleh para pemain muda. Kami kalah sangat disayangkan, tapi pemain kita yang rata-rata berumur 20 tahun sudah menunjukkan permainan yang baik melawan tim senior, ujar Shin usai pertandingan. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Shin Tae-yong menilai bahwa para pemain muda ini memiliki potensi besar. Mereka memang belum beruntung, namun pengalaman berharga yang didapat dari ajang ini akan sangat membantu mereka di masa depan. Beberapa pemain juga merasakan debut pertama kali di timnas, menambah nilai positif dari pengalaman mereka di ASEAN Cup 2024. Meskipun kami tidak beruntung, saya melihat harapan besar dalam permainan tim, tambahnya. Shin juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain yang sudah berjuang habis-habisan dan berharap tim ini akan semakin kuat di ajang-ajang selanjutnya. Kedepan pemain-pemain muda ini diproyeksikan untuk tampil di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026. Untuk itu, kita harus lebih berusaha lagi agar bisa berkembang, tutup Shin Tae-yong dengan semangat. Dukungan untuk timnas Indonesia tetap penting karena meski kali ini belum berhasil, semangat regenerasi dan potensi besar pemain muda Indonesia menjadi alasan untuk optimis terhadap masa depan sepak bola Indonesia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my Pelatih Filipina berikan pernyataan kuat usai singkirkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Setelah sukses mengalahkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, pelatih Filipina tidak bisa menahan kebanggaannya. Apa kata pelatih mereka tentang kemenangan tersebut dan bagaimana dia memandang perjalanan timnya? Filipina lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Capelas puas singkirkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina, Albert Capelas, mengungkapkan rasa puasnya setelah berhasil menyingkirkan timnas Indonesia di fase penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu, (21 Desember 2024), Filipina berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Indonesia. Gol satu-satunya tercipta melalui penalti yang dieksekusi oleh Martin Christensen pada menit ke-63.
Setelah timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari pada menit ke-42. Meski hanya menghadapi Indonesia dengan 10 pemain, Capelas mengakui bahwa kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Kita tahu bahwa kita punya kesempatan dan harus menghadapi ini, kata Capelas setelah pertandingan. Melawan Indonesia di kandang mereka sangat sulit, mereka membuat permainan kami sangat sulit, tambahnya. Capelas juga menjelaskan bahwa Filipina sebenarnya sudah hampir dipastikan lolos ke semifinal sejak pertandingan sebelumnya jika mereka berhasil menang melawan Vietnam. Namun kekalahan dari Vietnam membuat Filipina harus melalui laga penentuan ini. Kami seharusnya sudah lolos sebelumnya, tetapi kami gagal karena menyia-nyiakan peluang melawan Vietnam, ujar pelatih berusia 57 tahun tersebut. Kemenangan atas Indonesia ini menjadi momen yang sangat manis bagi Filipina dan pendukung mereka. Hari ini akhirnya keberuntungan berpihak kepada kami. Saya sangat senang dengan penampilan pemain dan seluruh staf. Saya sangat senang untuk seluruh masyarakat Filipina, ungkap Capelas dengan penuh kebanggaan. Dengan hasil ini, Filipina lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B dengan 6 poin, sementara Indonesia harus puas menempati peringkat ketiga dengan hanya mengoleksi 4 poin. Filipina kini akan bertemu dengan Thailand, juara grup A, di semifinal, sementara Vietnam akan berhadapan dengan Singapura di partai semifinal lainnya. Bagi Sintayong, pelatih timnas Indonesia, kegagalan ini menjadi yang terburuk dalam perjalanan timnya di ASEAN Cup setelah selalu berhasil lolos ke semifinal pada 2 edisi sebelumnya. Meskipun demikian, semangat dan potensi pemain muda Indonesia tetap menjadi harapan untuk masa depan yang lebih cerah. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024, netizen soroti kinerja para pemain dan pelatih. Setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal ASEAN Cup 2024, para netizen pun ramai memberikan pendapat. Apa saja reaksi yang muncul dari para penggemar sepak bola Indonesia yang merasa kecewa dengan hasil tersebut? Kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 memicu beragam reaksi netizen. Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah kalah 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21/12/2024. Kekalahan ini datang setelah Filipina mencetak gol tunggal lewat penalti Bjorn Christensen pada menit ke-63. Hasil ini membuat timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong hanya mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi ketiga, sementara Filipina dengan 6 poin berhasil melaju ke semifinal. Vietnam yang menang telak 5-0 atas Myanmar keluar sebagai juara grup B dengan 10 poin. Kegagalan timnas Indonesia untuk melaju ke babak 4 besar ini memicu berbagai reaksi dari netizen tanah air. Meskipun Indonesia membawa pemain muda U-Strip 22, banyak yang merasa skuad Garuda seharusnya bisa mengalahkan Filipina dan tetap lolos ke semifinal. Nama Sintayong kembali menjadi sorotan di media sosial, khususnya di Twitter, dalam kurung X dengan tagar #Steut yang kembali trending. Tagar ini sebelumnya juga pernah muncul saat timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Laos dan saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi netizen sangat beragam, mulai dari yang menyalahkan PSSI dan pelatih Sintayong hingga kritik terhadap performa beberapa pemain yang dianggap kurang maksimal.
Namun di balik kekecewaan, ada juga yang mencoba melihat sisi positif. Beberapa pemain muda seperti Donitri Pamungkas, Kader Arel, Ahmad Maulana, dan Cahya Supriyadi dinilai menunjukkan potensi yang menjanjikan. Kita jadi tahu ada pemain muda yang potensial, punya visi bermain yang bagus. Tegakkan kepala kalian, perjalanan masih panjang, tulis salah satu netizen, Angriwe Bintang-Bintang. Beberapa netizen juga mengkritik keras persiapan timnas Indonesia, mulai dari pemilihan pemain, strategi, hingga kualitas permainan yang dianggap jauh di bawah standar. Kalau sudah ikut ya harus abis-abisan, dari pemilihan komposisi pemain, strategi, permainan masih jauh di bawah standar. Tolong evaluasi lagi STY dan tim, ujar Rovan. Kritik ini tak hanya muncul di X, tetapi juga di Instagram Timnas Indonesia yang diserbu komentar dari netizen. Meski demikian, semangat untuk perbaikan dan harapan agar Timnas Indonesia dapat berkembang tetap menjadi pesan yang banyak disampaikan oleh para penggemar. Seperti yang dikatakan Angriwe Bintang-Bintang, tegakkan kepala kalian, perjalanan masih panjang.